Shalom, saudara-saudari, sahabat Wilson dimanapun berada. Salam Bapak Ibu, selamat pagi. Mari kita terus bersyukur dalam Tuhan, karena berkat Tuhan selalu setia memberikan kita nafas kehidupan yang begitu luar biasa. Pada pagi hari ini saya mau sharing satu firman Tuhan. Firman Tuhan terdapat dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saya memberi tema dalam renungan pagi hari ini, yaitu melayani Tuhan harus ada pengorbanan. Sekali lagi, melayani Tuhan harus ada pengorbanan. Ciri utama pelayanan adalah pengorbanan, ya. Jika belum ada pengorbanan, sesungguhnya kita masih belum melayani Tuhan dengan sungguh. Mengapa demikian? Ya karena tidak ada yang dikorbankan bagi Tuhan. Umumnya kita hanya melayani, ya, saat keadaan sedang baik-baik saja, ya, atau normal, ya. Padahal sebenarnya pengorbanan itulah yang sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi kita dapat dikatakan bahwa sedang melayani Tuhan jika kita telah berkorban bagi Tuhan, ya. Apapun keadaan kita, situasi kita, ya, mau dalam keadaan susah, senang, ya, disitulah Tuhan melihat kita, apakah kita masih bisa melayani Tuhan atau tidak. Nah, karena itu belajarlah setia melayani Tuhan, baik atau tidak baik keadaan kita, seperti di firman Tuhan tadi kan, baik atau tidak baik waktunya. Nah, firman Tuhan berkata demikian, baik dalam keadaan krisis, keadaan susah, senang, suka duka, apapun yang telah kita korbankan bagi Tuhan, saya mau katakan kepada kita semuanya bahwa itu semua tidak pernah sia-sia. Pasti Tuhan perhitungkan secara luar biasa. Yang berikutnya saya mau katakan kepada kita semuanya, dalam melayani Tuhan, sesekali jangan pernah, ya, memiliki ambisi ingin dihormati dan dihargai, ya. Namun kejarlah karakter seorang hamba, yaitu rendah hati, tekun, setia dan taat. Pada saatnya promosi itu akan datang sendirinya. Dari siapa? Pastinya dari Tuhan Yesus. Tuhan akan mengangkat kita, ya. Banyak aktivitas-aktivitas di dunia ini. Orang ingin dihormati, dihargai dalam dunia pekerjaan, bahkan untuk mendapatkan sebuah jabatan. Ia berbagai macam cara, dengan cara dunia ini, untuk mendapatkan posisi itu, ya. Supaya ketika ia mendapatkan posisi, ia dihormati, dihargai. Inilah ambisinya manusia, atau nafsunya manusia. Tetapi saya mau katakan kepada kita dalam satu firman Tuhan, Mazmur 75 ayat 7, ya. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Jelas firman Tuhan ini, nah, saudara-saudari semuanya, bukan dari barat, bukan dari timur, bahkan bukan dari padang gurun datangnya peninggian,
Tetapi ingat, ya, Allah adalah hakim yang adil. Kita tahu hakim adalah menentukan sebuah keputusan, sebuah perkara, seseorang terpidana di penjara atau tidaknya, dihukum berat atau ringannya ada di tangan hakim tersebut. Tetapi yang kita tahu, yang kita sembah selama ini, Tuhan adalah hakim. Ya, jangan pernah takut melayan Tuhan. Ya, Tuhan pasti memperhitungkannya. Kalau Tuhan sudah mau mengangkat kita, maka tidak ada satu kekuatan manusia dapat menggagal kita, mau menjatuhkan kita. Ya, jelas di firman Tuhan. Ya, pada saat ini, ya, Tuhan adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikan yang lain. Nah, saya mengingatkan kepada kita semuanya, jangan sesekali, ya, kita mengharapkan upah dari manusia ketika kita melayani Tuhan. Tetapi berharaplah, sekali lagi saya ingatkan, jangan sesekali kita mengharapkan upah dari manusia kalau kita melayani Tuhan. Tetapi berharaplah kepada Tuhan. Ya. Dalam Kolose 3 ayat 24 mengatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Ini sudah jelas, ya, jelas. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Kita hamba layaknya menerima upah. Kalau kita bekerja di suatu tempat, ya, kita punya bos. Ketika kita melayani, pasti kita mendapatkan upah. Sama halnya kita sudah berkorban buat Tuhan, kita pasti akan mendapatkan upah yang luar biasa. Manusia seringkali melihat hasil, berbeda dengan Tuhan. Ya. Tuhan lebih menghargai suatu proses. Manusia lebih memperhatikan penampilan jasmaniahnya, tetapi Tuhan melihat hati saudara. Ya. Tuhan melihat hati atau motivasi saat kita melakukan segala sesuatu. Ya. Nah, saya ingatkan kepada kita semua, mari kita melayani Tuhan. Harus ada pengorbanan. Kenapa demikian? Tuhan Yesus sudah dahulu berkorban. Dia datang ke dunia ini dalam bentuk rupa manusia, diutus Bapaknya. Ya, terlebihnya pengorbanan yang Yesus berikan kepada kita adalah pengorbanan kasihnya yang besar. Yohanes 3:16 jelas mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Seharusnya kita binasa, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, tetapi oleh anugerah kasih yang besar, pengorbanan yang besar, Dia memikul salib itu, ya, menyelamatkan saya dan saudara. Itu pengorbanan yang luar biasa. Ya, jelas dikatakan itu adalah anak yang tunggal, Bapak Ibu. Bapa utus untuk menyelamatkan saya dan saudara. Sebentar lagi kita akan menghadapi atau merayakan Paskah. Ya. Sepastikan, ya, mari kita renungi betapa pengorbanan yang Tuhan Yesus berikan. Tuhan sudah memberikan teladan bagi kita. Mari, selagi ada waktu dan kesempatan, layanilah Tuhan sepenuh hati dan berilah yang terbaik bagi Tuhan. Berilah yang terbaik bagi Dia. Percayalah, Ia tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati orang-orang yang setia melayaninya. Setiap jerih lelah kita, pengorbanan dan harga yang telah kita bayar untuk melayani Tuhan, tak satu pun terlewatkan dan tidak dicatat oleh Tuhan.
Pelayanan itu bukan beban, melainkan satu kehormatan yang tak ternilai harganya. Kristus rela mengorbankan nyawanya bagi kita. Masa kita tidak mau berkorban bagi dia? Demikian sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih. Kiranya kita semua diberkati Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.